Sarah. For everything you've done to me. Sarah. For everything you've done to me. Sarah. You. Sarah. You. Sarah. Stupid. Sarah. That's my name. Don't wear it out. Yeah, that's when you do when you choke me. Sarah. Sarah. Pernah nggak dengar kasus pembunuhan menggunakan koper? Kebayang nggak sih kalau ada orang yang terjebak dalam koper, bukannya nolongin, tapi yang di sini malah asik ngerekam sambil ketawa-ketawa. Yap, ini kisah nyata dari seorang wanita bernama Sarah Bone yang sempat bikin heboh dunia. Ia dituduh melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya dengan cara yang nggak masuk akal. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi? Gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita bahas only here on Subconscious. Sarah Bone, seorang wanita yang berasal dari Florida, menjadi pusat perhatian khususnya di Amerika karena kasus kontroversial sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Bone diduga membunuh pacarnya yaitu Jorge Torres dengan mengurungnya di dalam koper hingga akhirnya meninggal dunia karena kehabisan oksigen. Kasus ini sempat viral dan cukup memicu banyak perdebatan nih, terutama setelah beredarnya video yang diambil oleh Bone sendiri, menunjukkan Jorge terjebak di dalam koper dan berusaha keras untuk bernafas. Pada tanggal 23 Februari tahun 2020, Sarah dan Jorge menghabiskan malamnya bersama di kediamannya di Winter Park, Florida. Di malam itu mereka menikmati waktu bersama dengan meminum anggur Chardonnay, dan bersenang-senang dengan bermain game teka-teki. Nah, saat itu juga keduanya tuh memutuskan untuk bermain petak umpet sebagai bagian dari keseruan mereka malam itu ya, kayak senang-senang, bercanda-canda, have fun gitu. Sampai akhirnya Sarah ini mengusulkan, dia punya ide nih buat memasukkan Jorge ke dalam koper berwarna biru. Di situ Jorge juga nggak menolak sama sekali, dia justru mengiyakan keinginan kekasihnya itu untuk masuk ke dalam koper. Nah, setelah Jorge masuk ke dalam koper, dia tuh nggak benar-benar dikurung semua karena dua jarinya ini masih dibiarin berada di luar koper gitu. Terus Sarah juga mengklaim kalau malam itu mereka justru ya bersenang-senang aja gitu. Bahkan saat Jorge masuk ke dalam koper pun mereka masih ketawa-ketawa bareng gitu, kayak ya udah, mereka nggak pernah ngebayangin kalau itu jadi malam terakhir mereka bersama. Kayak nggak kebayang kalau itu jadi hari terakhir Jorge di dunia ini. Sampai akhirnya Sarah ini memutuskan untuk meninggalkan Jorge yang masih ada di dalam koper tersebut, dimana dia langsung ke lantai 2 dan memutuskan untuk tertidur karena dia mungkin udah ngerasa capek ya main terus efek dari dia minum anggur, dia ngantuk, dia ke atas, dia ninggalin Jorge yang masih ada di dalam koper biru tersebut. Terus dia kan berasumsi juga kalau misalkan si Jorge ini bisa kok pasti keluar sendiri dari koper itu. Nah, sampai keesokan harinya nih, si Sarah bangun dari tidurnya, dia tuh nggak langsung nyari Jorge, dia nggak langsung turun lagi ke bawah, dia masih baring-baring aja tuh di kasurnya. Terus dia juga nyadar sih kalau misalkan si Jorge ini emang udah nggak ada di kamar gitu, udah nggak ada di sebelahnya. Dia tuh mikir kalau, oh mungkin Jorge itu udah bangun dan dia udah turun, karena emang kebiasaannya si Jorge ini bekerja ya, dia main laptop di bawah gitu. Jadi dia nggak ada kecurigaan sama sekali.
Tapi saat dia turun nih, itu sekitar jam 11 pagi, dia nyari Jorge di bawah. Ternyata nggak ada juga nih si Jorge gitu kan. Terus dia baru keinget kalau terakhir kali dia lihat Jorge itu saat malam itu, dimana dia ngunciin Jorge di dalam koper. Dan dia langsung bergegas nih menuju ke koper semalam. Terus dia buka kopernya dan jeng jeng, ternyata ditemukan Jorge di dalam koper tersebut dengan keadaan yang sudah tidak sadarkan diri. Badannya juga ditemukan sudah kaku dan kulitnya sudah berubah warna menjadi kuning. Nah, terus selang beberapa menit, akhirnya mantan suami datang ke kediaman mereka. Dan setelah tahu kejadian tersebut, mantan suaminya Sarah ini langsung menyuruh Sarah segera menghubungi 911. Nah, saat menghubungi 911, dia ngejelasin nih kalau pacarnya, Jorge Torres, telah meninggal dunia. Padahal semalam mereka tuh masih bersenang-senang bersama, menikmati malam bersama, masih minum bareng dan main petak umpet bareng gitu. Sampai akhirnya dia tertidur, terus bangun-bangun malah mendapati Jorge sudah tidak bernyawa di dalam koper. Nah, Sarah ini juga berspekulasi kalau Jorge ini mengalami aneurisme karena dia ngelihat si Jorge ini mengeluarkan darah dari mulutnya. Nah, saat deputi sampai nih ke tempat kejadian, dia udah nemuin jasadnya si Jorge ini berada di samping koper berwarna biru. Terus dia juga ngeliat nih kalau si Jorge ini nunjukin beberapa luka-luka dan memar di sekitar wajahnya, dan juga ada goresan di leher serta luka di bagian bibir dan dahinya. Nah, yang bikin gongnya lagi saat penyelidikan nih, dimana polisi menemukan video rekaman dimana rekaman tersebut diambil saat malam kejadian. Dalam video pertama, Jorge itu terlihat seperti berjuang untuk tetap bernafas di dalam koper sambil memanggil Sarah berulang kali dan memohonnya untuk mengeluarkan dirinya dari dalam koper tersebut. Alih-alih menolong kekasihnya itu dengan mengeluarkan Jorge dari dalam koper, Sarah justru merekam kejadian tersebut sambil tertawa-tawa. Dan anehnya lagi, Sarah ini gak cuma ketawa aja melihat kejadian tersebut, tapi dia juga mengatakan hal-hal serapah terhadap Jorge, di mana dia mengatakan, "Persetan denganmu, itulah yang kamu lakukan saat mencekikku." Dia juga menambah bahwa itu adalah bentuk balasan karena si Jorge ini di masa lalunya pernah berselingkuh gitu. Terus nggak cuma selingkuh aja, katanya Jorge ini kerap kali melakukan kekerasan terhadap Sarah selama mereka menjalin hubungan. Nah, di dalam rekaman video kedua itu nunjukin kalau posisi koper birunya itu udah berbeda. Yang tadinya mungkin tiduran ya posisinya, itu jadi berdiri. Tapi di video tersebut masih terdengar suara Jorge berkali-kali memanggil Sarah. Sampai akhirnya Sarah menghentikan rekaman video. Nah, saat diwawancarai sama polisi nih, Sarah tuh memberikan berbagai keterangan yang kontradiktif, dimana awalnya dia menyatakan kalau semua kejadian itu adalah bentuk kecelakaan yang terjadi saat mereka sedang bercanda dan bercanda. Gitu. Jadi dia merasa kalau ya itu terjadi tanpa kesengajaan gitu. Sampai akhirnya ketika video itu ditemukan, dia justru malah mengaku tidak ingat kalau dia pernah merekam video tersebut gitu. Jadi dia nggak ngaku ya kalau dia yang merekam video tersebut. Nah, dia juga menyangkal nih kalau dia sempat berkelahi sama Torres dan sengaja meninggalkan Torres di dalam koper tersebut. Nah, kemudian penyelidikan lebih lanjut itu mengungkapkan kalau ternyata si Sarah dan Torres ini hubungannya memiliki track record yang gak bagus ya. Artinya mereka kerap saling melakukan tindak kekerasan satu sama lain. Dimana pada bulan Juni tahun 2018, Sarah ini ditangkap atas tuduhan kekerasan terhadap Torres dengan melakukan pencekikan. Nah, setahun kemudian nih, Torres juga ditangkap 2 kali atas tuduhan penyerangan juga terhadap Sarah.
Jadi emang udah kebukti ya sebenarnya mereka ini punya track record yang nggak bagus pasangan ini, karena emang mereka ini pernah sama-sama ditangkap karena kasus kekerasan. Nah, pada tanggal 25 Februari tahun 2020, akhirnya Sarah Boone ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat 2 atas kematian Jorge Torres. Meskipun awalnya dia nggak ngaku nih kalau dia bersalah atas kasus tersebut, tapi ya kasus ini udah terlanjur menarik perhatian publik, apalagi setelah videonya udah tersebar luas tuh. Dimana akhirnya di situ tindakan Sarah terungkap. Jorge Torres ini emang diketahui punya 3 anak ya, dan tragisnya dia harus meninggal di tangan orang yang seharusnya mencintai dia. Nah, untuk proses hukum terhadap Sarah Boone memang masih terus berlanjut dengan sidang pengadilan yang masih sedang berlangsung. Boone tetap menghadapi dakwaan atas pembunuhan tingkat kedua dan sidang ini dijadwalkan pada tahun 2024 dan diharapkan akan membawa lebih banyak bukti yang bisa memperkuat atau meruntuhkan klaim bahwa dia tidak bersalah. Nah, jika terbukti bersalah, Boone udah pasti akan menghadapi hukuman penjara yang tentunya nggak sebentar ya, dan bisa jadi seumur hidup. Everyone supposes that this is one of the worst experiences of my life, and it's actually been one of my greatest. I've become so much more closer to the Lord, and it's made me such a better person, and I hope that I am an example going forward of the Lord's light and can draw many people to me because of it. Nah, masyarakat sendiri nih masih terus berspekulasi tentang kasus ini. Karena ya pengen tahu apa sih sebenarnya motif dibalik kasus ini gitu. Apakah ini emang kasus rumah tangga atau cuma sekedar prank yang akhirnya berakhir tragis? Bener-bener deh emang kasus Sarah Boone ini. Karena apa ya? Udah memicu banyak pertanyaan nih tentang hubungan, kepercayaan, sampai batas-batas kemanusiaan. Apakah benar ini hanya kecelakaan? Atau ini merupakan tindakan yang disengaja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share video ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya only on Set The Expose. Bye-bye! Sudah. Dain ke bakso. Buru-buru kita dalam mau makan dong. Ayo makan bakso. Nah, masyarakat nih terus berspekulasi tentang motif di balik kasus ini ya. Apakah sendawa? Tentu nggak bunyi. Terus nggak berselang berapa menit suami, kok suami mulu sih mantan suami. Nah, saat deputi sampai ke tempat tujuan nih, tempat kejadian. Dia mau mati liburan. Nah,